Selamat pagi, hari ini tanggal 3 November 2023, hari Jumat. Di awal pekan kita tahu setiap minggunya, minggu pertama di awal bulan biasanya ada news NFP ya. Di sini jadwalnya yaitu di setengah 8 WIB ya, di sini non-farm payroll dan juga unemployment rate. Berbarengan dengan newsnya Kanada, employment change dan juga unemployment rate yang dimana akan bergerak membuat pergerakan market yang signifikan pas saat nantinya sesi New York, yaitu nanti malam. Oke, ini dari agenda news NFP ya. Nah, lalu dari perspektif teknikal di DXY ataupun indeks dolar di sini, DXY saat ini nampak dari kemarin tanggal bulan Juli ya, 14 Juli sampai ke tanggal 3 Oktober, ini trennya kenaikan. Lalu setelah itu dari tanggal 3-4 Oktober sampai saat ini lagi sideways, sudah sekitaran 1 bulanan, 30 hari. Range atas yaitu di sekitar harga 107.200-an, range bawah yaitu di 105.300-an. Nah, jadi market lagi sideways saat ini sampai udah 1 bulanan. Lalu di time frame H4 sendiri gimana? Di time frame H4 ya nampak harga lagi di pertengahan ya. Di harga pertengahan sekitaran 106.350. Di bawah sini ada imbalance, di sini atasnya juga ada gap. Lalu, kenapa sih pergerakan 1 hari, 2 hari sebelumnya ini agak sideways? Karena mau menunggu news untuk nanti malam. Bisa jadi akan turun fill imbalance di sini ataupun fill gap di atas. Jadi menurut saya masih wait and see untuk DXY. Nah, di time frame H1 sendiri gimana? Di time frame H1 sendiri kalau kita lihatin lower time frame ya, di sini lagi tren penurunan. Kemungkinan bisa jadi akan turun koreksi. Nah, di sini udah kebentuk swing low yang lebih rendah ya. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Ada koreksi naik, fill imbalance di sini. Lalu masih di sesi Asia lagi sideways. Nah, kemungkinan nanti malam di news menjelang news NFP ya, bisa jadi DXY ataupun dolar jika kalau pelaku pasar sentimen positif untuk data news yang muncul, berarti ada breakout ke atas mengisi kekosongan di sini. Nah, jika kalau sentimen negatif maka ada kemungkinan turun kembali ke bawah sini. Jika kalau mampu nge-payout low yang ini, maka kemungkinan bisa jadi ke 105.452. Jadi dari beberapa hari ini DXY lagi sideways. Oke, jadi pengaruhnya apa ke gold? Kita lihatin dulu di XAUUSD. Nah, nampak jelas di XAUUSD di time frame H4 saat ini juga lagi sideways. Saya analisakan dulu dari daily ya. Daily kita tahu dari bulan lalu ya, awal bulan lalu saat news NFP di bulan 10 kemarin ada membuat sentimen negatif untuk DXY dan juga para pelaku pasar membeli emas. Lalu ada perang ya, perang Israel dengan Palestina. Lalu ada membuat para pelaku pasar untuk membeli ataupun memborong emas. Maka ada melanjutkan kenaikannya. Harga tertinggi yang dari kemarin yaitu di harga sekitaran 2007. Nah, kenapa sih di area sini tertahan? Bisa cek di sini. Ini ada zona supply. Lalu imbalance yang di sini daily udah terisi. Lalu DXY-nya lagi sideways. Nah, untuk di gold juga lagi sideways. Ini lagi sideways di area sini. Oke. Lalu saya pindah ke time frame H4 ya. Di time frame H4 sendiri gimana? Nampak harga kemarin nge-breakout ya, membuat swing high ini. High ini lebih tinggi dari high sebelumnya ya. Berarti di sini masih valid high low, yaitu di harga sekitaran 1953. Ini adalah high low di H4. Ini adalah high di H4. Nah, lalu dari kemarin tanggal 30 Oktober ya, Senin kemarin, ada penurunan koreksi. Ini lagi penurunan koreksi.
tetapi harga tidak mampu adanya pergerakan impulsif yang melewati high sebelumnya. Jadi Sun ini lagi nunggu news dan juga lagi sideways. Jadi daily-nya sideways, hampanya di bawah juga lagi sideways. Selagi harga masih belum nge-breakout zona high low H4, ya kemungkinan bisa jadi akan hanya turun koreksi sebelum adanya kenaikan. Ini perspektif saya di time frame H4. Lalu saya pindah ke time frame H1 sendiri, di mana di time frame H1 sendiri mulai nampak lagi tren penurunan untuk koreksi ya. Di mana udah kebentuk swing low yang lebih rendah. Low ini di H1 ya. Low H1. Kenapa sih di sini low H1? Karena nampak harga yang kemarin yaitu di sini terbreakout. Ini hanya week aja ya, yang di sini juga terbreakout. Jadi di sini low sebelumnya ada membuat week ya, harga terendah yaitu di sini. Berarti low high-nya yang valid yaitu di atas ini. Ini adalah low high H1. Oke. Lalu di atas ini juga ada imbalance ya. Ini imbalance di H1 dan juga di H4 ya. Ini ada imbalance. Di atasnya lagi ada zona supply. Kenapa di atas itu supply nampak kemarin yang di tanggal 31 Oktober harga naik ke atas, ambil liquidity yang di harga 2006, lalu ada pergerakan penurunan. Artinya di area tersebut valid zona supply. Nah, kemungkinan bisa jadi nantinya pasar news ataupun nanti sesi London kemungkinan bisa jadi membuat equal high. Jadi kalau di sini kebentuk equal high, saya akan menunggu agak atas untuk nge-sell, yaitu di area imbalance ini untuk sell target ke low di H1. Jadi ini lebih ke counter trend di time frame besar untuk ambil koreksinya, untuk diikutin trend H1-nya, yaitu lagi trend penurunan. Nah, tetapi bisa jadi hanya sweep equal high di sini. Teman-teman bisa perhatiin di area sini juga ada hidden base-nya supply. Tergantung nanti di develop harga gimana untuk nanti siang dan juga untuk menjelang malam ya. Nah, ini adalah base-nya supply di sini. Di atas ada imbalance. Jadi jika kalau ada pergerakan naik membuat equal high, spike ke atas ada membuat liquidity, lalu ada candle wick yang rejected, di sini bisa set stop loss yang disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Untuk take profit pertama yaitu jangan terlalu jauh dulu, ambil ke wick yang ini. Ini untuk take profit pertama. Jika kau mampu nge-breakout zona wick yang ini ya, maka next target yaitu low H1 ini. Jika kau mampu nge-breakout lagi, berarti bisa potensi ke area bawah sini. Nah, kenapa di sini jadi target pertama? Karena dari segi time frame kecilnya, ini saya hilangin dulu, saya pindah ke time frame 30. Nah, di sini kemungkinan bisa jadi ini sideways dulu, kemungkinan bisa jadi akan naik. Jadi di area low yang ini bisa jadi sebagai target untuk sell duluan. Ini dia. Jadi untuk sesi Asia dan juga sesi New York, wait and see aja dulu. Jadi saya lebih netral untuk DXY. Jika kalau nanti DXY-nya sentimen negatif, otomatis goal-nya ini kemungkinan bisa jadi akan fill imbalance di H1 di atas ini ataupun kembali ke area supply terdekat yaitu di sekitaran 1994 untuk cari sell. Jika kalau di area sini belum ada reject ya, belum ada konfirmasi, kemungkinan bisa jadi mau koreksi lebih tinggi ya, koreksi agak tinggi di atas ini baru cari peluang entry sell. Jadi plan saya untuk news NFP nanti saya akan set alert di harga 1993 ini. Kalau nanti malam ada sweep equal high di sini, saya akan cari peluang entry sell. Target pertama yaitu di sekitar harga 1980 ya. Target berikutnya yaitu ke sini
ataupun paling bawah yaitu di sekitaran 1970. Ini untuk plan saya untuk news NFP. Nah, tetapi kalau nantinya pergerakan harga gak ada koreksi naik ya, langsung tiba-tiba langsung udah ngedrop ya, langsung ngedrop aja. Nah, saya akan gak mau FOMO, saya kemungkinan akan mencari peluang buy di area sini. Kenapa area alert ini saya udah markingkan yaitu kemarin di time frame H4 ya. Ini adalah batas high low H4. Kalau kita cek di sebelah kiri sini, ini ada zonanya demand. Nah, di situ bisa cari peluang entryan buy. Ikutin tren besarnya dari H4. Target yaitu ke high di sini, stop loss-nya disesuaikan. Ya tergantung plannya, nanti pergerakan harga gimana yang kebentuk. Jika kalau udah langsung turun, ya udah berarti tinggal tunggu agak ke bawah untuk sell. Jika kalau ada koreksi agak naik dikit, barulah saya cari peluang entryan sell di bawah untuk nge-buy. Oke, itu saja analisa saya untuk news menjelang news NFP untuk nanti malam di tanggal 3 November. Jadi pesan saya yaitu kalaupun tidak menemukan konfirmasi yang jelas, jangan dipaksain trade. Lalu kalaupun entryan trade, jika ada konfirmasi jangan lupa hitung berapa sih jarak stop loss dan juga pergunakanlah resiko yang aman, misalnya 1% sampai 2%. Jadi stop loss itu berapa pip dihitung aja berapa lotnya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk analisa di DXY dan juga di gold. Saya stop record dulu.